Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Ibanatul Ahkam, yaitu tentang pentingnya ijtihad. Kata beliau, wa maklum, dan telah diketahui annal ijtihad, bahwasanya ijtihad la yakunu, tidak ada apa ijtihad fil qat'iyat, di dalam masalah-masalah yang qat'i, bal fi dzanniyat, akan tapi ijtihad itu adalah di dalam masalah-masalah yang bersifat dhanni. Jadi ijtihad itu hanya ada pada masalah-masalah yang bersifat dhanni, bukan pada masalah-masalah yang bersifat qat'i. Dan ijtihad ini perlu diketahui adalah perkara yang sangat penting. Karena pada zaman Rasul, ketika ada permasalahan-permasalahan, maka Rasul sendiri yang memberi hukum bagi masalah tadi. Tetapi setelah Rasul wafat, ketika ada permasalahan yang baru yang belum ada pada masa Rasul, maka siapa yang memutuskan hukum tersebut? Nah, itulah pentingnya ijtihad. Dan ijtihad ini tidak sembarangan orang bisa melakukan ijtihad, tetapi ada syarat-syaratnya. Wadzalika, yang demikian itu, li'anna maknahu, karena makna ijtihad itu sendiri syar'an, secara syariat, itu adalah badlul mujtahid, mencurahkannya seorang mujtahid wus'ahu, kemampuannya, fil husul, di dalam menghasilkan, ala hukmin syar'iyyin, atas hukum syariat, dhanniyin, yang bersifat dhanni. Yakunu, yang ada apa hukmullah, itu binisbatillahu walimutabi'ihi. Hukum Allah tadi itu dinisbatkan kepada mujtahid tadi, walimutabi'ihi, dan kepada atau untuk orang yang mengikutinya. Jadi hasil ijtihadnya mujtahid tadi itu untuk dirinya sendiri dan untuk para pengikutnya. Wal adillatu syar'iyah, dan adapun dalil-dalil syar'i fiha, padanya itu ada al-muhkam wal mutasyabih wan nasikh wal mansukh wal mujmal wal mubayyan wal mutlaq wal muqayyad was sahih wal hasan wad dhaif. Nah, ini semua harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Apa itu yang dimaksud dengan ayat muhkam, mutasyabih, nasikh, mansukh, mujmal, mubayyan, mutlaq, muqayyad, kemudian apa yang dimaksud dengan hadis sahih, hadis hasan, dhaif, dan segala perinciannya. Ini semua harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Oleh karenanya nggak gampang seorang tadi ngaku dirinya sebagai mujtahid. Wa hunaka, dan di sana, mawadi'u, ada beberapa tempat lil ijma yang telah disepakati oleh para ulama. La yasihu, yang tidak sah, kharquha, melanggar beberapa tempat tadi, wala yajuzu, dan tidak boleh al ijtihad, beristihad fiha, pada beberapa tempat tadi, karena sudah disepakati oleh para ulama. Wa hunaka, dan di sana, syurutun, ada beberapa syarat lil qiyas, untuk qiyas al muharrarah yang telah diuraikan, wa tafsilun, dan di sana juga ada perincian lil adillah muqarrarah, bagi bagi dalil-dalil yang telah ditetapkan. Di sana juga ada perincian bagi dalil-dalil yang telah ditetapkan. Wa tarjihun, dan di sana ada tarjih, bin nisbah, dinisbatkan, ilal adillah muta'aradah, kepada dalil-dalil yang saling bertentangan. Mana dalil yang rajih, mana dalil yang marjuh. Di situ pembahasannya pada tarjih. Wala yatimmu jami'u dzalika, dan tidak akan sempurna itu semua illa, kecuali, bil ihatah, dengan menguasai, bimadariki syar'i, dengan pengetahuan-pengetahuan syariat, wattilai ala asrar tasyri', dan mengetahui atas rahasia-rahasia tasyri', ma'a ma'rifati ilmil arabiyyah, bersama mengetahui ilmu bahasa Arab. Fatatakawwanu bidzalika, sehingga terbentuklah bidzalika, dengan itu semua, pengetahuan itu semua, terbentuklah malakatun, yaitu bakat atau kemampuan, yatamakkanu sahibuha, yang memungkinkan sahibuha, pemiliknya tadi, minal ijtihadil mutlak, dari melakukan ijtihad mutlak. Jadi kalau sudah menguasai pengetahuan itu semua, baru seorang tadi layak untuk ijtihad.
Wa min huna, dan dari sini tu'lamu bisa diketahui annal ijtihad, bahwasanya ijtihad itu adalah martabatun uzma syar'iyyah wa darajatun kubra ahliyah. Ijtihad itu adalah kedudukan yang agung dan ijtihad itu adalah merupakan derajat yang tinggi. Tahtaju ila sa'atin, yang butuh kepada keluasan fil ilmi, di dalam ilmu, wa ghazaratin fil maddah, dan butuh kepada derasnya materi, ila ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Fadhahara, maka menjadi jelaslah, bihadza, dengan penjelasan ini semua menjadi jelaslah, anna mudda'iyal ijtihadil mutlaq fi hadhil a'saril akhirah imma ayakuna jahilan bi miqdari rutbah allati yadda'iha au jahilan bi miqdari nafsihi. Maka menjadi jelaslah dengan penjelasan itu semua, anna mudda'iyal mujtahid mutlak, anna mudda'iyal mujtahid mutlak, bahasanya orang yang ngaku menjadi seorang mujtahid mutlak fi hadil a'saril akhirah, pada zaman akhir ini, imma ayakuna jahilan, ada kalanya dia ini enggak tahu, bimik dari rutbah, dengan kadar kedudukan, allati yadda'iha, yang dia ngaku-ngaku, au jahilan, atau ada kalanya dia enggak tahu, bimik dari nafsihi, dengan ukurannya sendiri. Jadi orang yang ngaku mujtahid mutlak pada zaman akhir ini, kata beliau, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin dia nggak tahu dengan kadar kedudukan yang dia aku-aku. Yang kedua, mungkin orang tadi nggak tahu dengan ukuran dirinya sendiri. Wahwa, dan adapun orang yang ngaku-ngaku tadi, fi kulli dzalika, pada seluruhnya tadi, itu ghairu ma'dzur, itu nggak dapat diuzuri. Oleh karenanya syarat seorang mujtahid itu bisa diakui ya ngarang kitab, karena dengan kitab yang dia karang, keilmuannya tadi itu bisa diukur. Oleh karenanya nggak mudah seorang tadi mengaku menjadi seorang mujtahid. Diceritakan Imam Suyuti ini pernah dia ini ngaku bahasanya dia ini adalah mujtahid mutlak, karena keilmuannya yang sangat luas dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Tetapi pengakuan beliau sebagai mujtahid itu ditolak oleh banyak para ulama, dan banyak dari kalangan para ulama itu yang mereka itu ingin menguji seberapa dalam keilmuannya Imam Suyuti. Akhirnya karena banyak penolakan tadi, akhirnya pengakuan beliau itu ditolak dan tidak diakui. Artinya seorang yang mengaku bahasanya dirinya itu sudah mencukupi atau mencapai daripada derajat mujtahid mutlak, itu enggak sah hanya dari pengakuan dirinya sendiri, harus diakui oleh ulama-ulama atau mujtahid yang lainnya.